Suatu kebahagiaan tak terkira bagi umat muslim yang bisa dan mampu menunaikan ibadah haji. Seperti yang dirasakan oleh Marini Zumarnis dan Denny Wardana. Jika tidak ada halangan, hari Kamis mereka akan menuju Tanah Suci dan sebelum menginjakkan kakinya ke rumah Allah, suami istri ini menggelar syukuran sekaligus memohon doa dan restu dari para saudara serta kerabat dekat. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Tahun ini kesempatan kami berdua dipanggil oleh Dan Raja menggebrak panggung emas RCTI. Goyang gemulai Dewi berpadu dengan gaya Yan Kasela yang ngerok abis. Meski aliran musik yang Dewi dan Yan tekuni berbeda, musik merupakan bahasa universal yang bisa dinikmati siapa saja. Alhasil, Dewi Persik dan Yan Kasela terlihat melebur bersama. Sebagai penyanyi dangdut, istri Saiful Jamil ini terkenal dengan goyangannya yang aduhai. Sedangkan aksi panggung Yan tidak jauh dari urusan jingkrak-jingkrak. Menariknya saat Yan disandingkan dengan Dewi, mereka tampak sangat mesra. Entah apakah lagunya terlalu romantis ataukah Yan memang kepincut oleh kecantikan Dewi. Kalau gue ngeliat sosok Dewi ya, dia tuh emang sangat profesional di profesi dia. Itu gue salut. Sehingga gue sendiri kadang jadi suka salting. Saltingnya tuh ini orang kok acting, maksudnya dia saking menjiwai ya itu. Asik. Kalau goyangannya apa memang menggoda tapi nggak sampai ke hati gitu enggak. Kata orang menyanyi itu sama dengan berakting. Seorang penyanyi harus jago menghayati lagu agar pesan yang ingin disampaikan sampai kepada penonton. Apakah karena itu Dewi Persik merasa perlu beradegan cukup mesra dengan Yan Kasela? Biasa aja, maksudnya ada kalau ngomong masalah mesra, kita di atas panggung ya kita profesional kerja aja. Sesuai dengan lagu, wahai kau cinta, jadi bener-bener dia itu adalah cintaku gitu kan. Jadi kalau misalkan dikatakan mesra ya kalau buat aku sih nggak, itu profesional kerja aja. Maksudnya tidak ada yang gimana-gimana, aku yang gak digendong-gendong atau cuma sebatas ekspresi gitu, sebatas ekspresi sih nggak masalah gitu. Karena memang kita kalau seandainya kita menampilkan segala sesuatu ya harus memang benar-benar total. Totalitas memang sangat diperlukan jika ingin sukses. Yan Kasela pun sependapat, yang penting profesionalitas kerja dijunjung tinggi. Karena gini kali ya, pas saat di panggung itu tanggung jawab, lebih kepada tanggung jawab dan lebih kepada apa sih ya, kepada audiens. Jadi pikiran gua semuanya ke penghayatan lagu. Meskipun gua natap dia tapi pikiran gua nggak ke dia sebenarnya, tapi gua lebih ke orang lihat gua nyaman gak ya gua berdua sama dia nyanyi, lebih ke situ. Pemirsa, grup vokal Warna dengan formasi yang baru mulai menggeliat. Kini mereka sedang menggarap video klip terbaru yang konsepnya dijamin lebih bergaya anak muda. Dan bagi Anda, Judikaholik pasti tidak ingin ketinggalan informasi tentang sang idolanya. Runner-up Indonesian Idol 2005 ini sudah siap malang melintang di industri musik Indonesia lewat album solo perdananya. Simak pula berita terhangat dari Anang Hermansyah tentang kesibukan barunya. Tapi sebelumnya, kita sapa dulu Warna. Setelah membentuk formasi baru, perlahan-lahan grup vokal Warna mulai unjuk gigi. Mereka mulai menggarap video klip dari lagu terbaru mereka yang berjudul 50 tahun lagi, yang termasuk di album keempat Warna. Lagunya itu sendiri kan tentang satu kesetiaan ya, satu cinta, kesetiaan dalam cinta, ya dalam hubungan lah kayak gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang bagus gitu. Dan kita mau memproyeksikannya lewat satu bentuk kebersamaan, persahabatan, keceriaan, apalagi lebih ke gaya hidup juga lifestyle. Dari gaya berpakaiannya, Warna tampaknya ingin menggandeng segmen anak muda. Warna yang kini beranggotakan Ria, Sarwana, Steven, dan Ari serta Ira memang mengusung image baru, fresh, friendly, and hip. Warna bermaksud mengikis habis citra diri Warna yang dahulu karena mereka merasa kurang dekat dengan para penggemarnya. Kalau dulu sih Warna dikenalnya tuh lebih serius, glamour, sophisticated, elegant, maksudnya agak out of reach ya. Iya, out of reach gitu, unreachable gitu. Agak susah dijangkau gitu kayaknya. Tapi kalau sekarang kita mau lebih down to earth diri, dan dari tampilan juga kita mau lebih deket aja sama orang-orang. Kalau dulu kan kayaknya kesannya jauh ya Warna gimana gitu. Kalau sekarang kita pengen lebih deket sama orang-orang, bisa tiru pakaian kita, lagu kita kayak gitu. Bisa dinyanyikan. Bisa dinyanyi. Sampai anak kecil, sampai orang tua pun
senang gitu. Penikmat musik Indonesia sekarang semakin mempunyai banyak referensi tentang musik Indonesia. Apalagi dengan adanya import atau independent music portal yang menyediakan lagu-lagu buatan musisi independen dengan format digital. Salah satu pendiri portal musik ini adalah Anang Hermansyah. Kemarin Anang meresmikan kantor baru import yang berada di daerah Radio Dalam. Apakah ini artinya Anang melepas tanggung jawabnya sebagai manajer Yanti? Yanti sudah memiliki manajemen tersendiri gitu. Oh, justru saya sekarang ya banyak kantor dekat rumah kan semuanya enak. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati. Di hari yang sama, runner-up Indonesian Idol 2005, Judika meluncurkan album solo pertamanya. Rentang waktu Judika memenangkan posisi kedua di ajang Indonesian Idol hingga mengeluarkan album memang cukup lama. Apakah dia tidak takut kehilangan momen? Kalau buat gue nggak ada telat-telatnya gue ngeluarin album. Daripada tidak sama sekali itu ada orang yang memang dapetinnya mulus-mulus aja gitu. Maksudnya karirnya tuh gampang, maksudnya bisa langsung dapet seperti yang dia inginkan. Kalau aku mungkin agak sedikit beda, butuh selalu kerja keras gitu loh untuk mendapetin apa yang aku mau. Ternyata Tuhan punya rencana lain, akhirnya keluar pas di momen-momen deket Natal gitu kan, udah deket banget. Dan ya buat gue memang ini satu hadiah Natal yang luar biasa banget buat gue, buat fans-fans gue juga Judikaholic dimanapun mereka berada. Biarlah ini juga menjadi hadiah buat kita bersama, buat industri musik Indonesia. Pemirsa, di saat waktunya tiba bagi umat Islam menyempurnakan rukun Islam, Marini Zumarnis dan Opik pun membersihkan diri dengan menunaikan ibadah haji. Tanpa ada halangan, kemarin Opik dan istri sudah berangkat haji, sedangkan Marini baru akan berangkat hari Kamis. Nah, sebelum berangkat, Marini mengadakan syukuran. Pemirsa, berikut liputannya. Suatu kebahagiaan tak terkira bagi umat muslim yang bisa dan mampu menunaikan ibadah haji. Seperti yang dirasakan oleh Marini Zumarnis dan Denny Wardana. Jika tidak ada halangan, hari Kamis mereka akan menuju Tanah Suci dan sebelum menginjakkan kakinya ke rumah Allah, suami istri ini menggelar syukuran sekaligus memohon doa dan restu dari para saudara serta kerabat dekat. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Tahun ini kesempatan kami berdua dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Di mana memang pernikahan saya juga udah 9 tahun. Terus anak kami juga udah bisa ditinggal ya, udah kelas 2 SD, udah ngerti gitu. Jadi kebetulan juga sebelum aku berangkat ini aku Rajab kemarin ngajak Dafa umroh. Jadi dia udah tahu gitu. Oh ini ntar mama kesini gitu ya. Ya ini semuanya mungkin panggilan. Jadi ada juga orang yang udah mampu lahir batin tapi ternyata dia tidak berangkat gitu. Kebetulan kami ya insya Allah ini merupakan panggilan kami. Terus mudah-mudahan kami menjadi haji yang mabrur gitu. Meski seseorang itu kaya, belum tentu ia mampu naik haji. Mampu di sini bukan berarti dari segi finansial saja. Mampu artinya juga ikhlas meninggalkan semua yang dimiliki, anak, keluarga, dan harta benda. Sebagai seorang artis, tawaran main sinetron maupun menjadi bintang tamu untuk Marini Zumarnis pasti terus berdatangan. Jika ia pergi haji, tawaran yang datang bisa hilang dari genggaman. Kami yakin sekali ya apabila kita dengan ikhlas kita membelanjakan uang kita untuk ibadah ya, Allah tuh menggantinya berlipat-lipat ganda. Jadi saya sampai menitikkan air mata saking bahagia ya. Ya Allah, saya baru mengeluarkan tapi Allah ganti dengan berkali-kali lipat, subhanallah. Di hari yang sama, Opik dan istrinya berangkat ke Tanah Suci. Untuk kedua kalinya Opik menyambangi rumah Allah. Saat kemarin dijumpai di bandara, Opik mengungkapkan keinginannya untuk setiap tahun bisa beribadah haji. Kemarin tahun lalu saya berangkat, ya, tahun ini saya berangkat lagi. Saya berharap sih saya setiap tahunnya bisa terus berangkat gitu. Saya bisa bawa satu-satu keluarga saya, yang ini insya Allah. Saya dan istri saya subhanallah sungguh-sungguh banyak kekurangan. Mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan. Gitu ya, ya insya Allah.